Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, pada kondisi wabah COVID-19 sekarang ini, semua orang dianjurkan untuk stay at home, baik itu belajar di rumah, baik itu bekerja di rumah, dan lain-lain. Nah, pada kesempatan kali ini, kita diminta untuk membuat sebuah video pembelajaran pada mata kuliah pendidikan IPS untuk pengganti kuliah tatap muka kita. Nah, sekarang saya akan mencoba membahas satu materi, yaitu mengenai benua. Nah, nanti lebih spesifiknya kita akan membahas benua Asia. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai benua Asia, kita terlebih dahulu mengenal apa itu benua dan benua apa saja sih yang terdapat pada bumi kita ini. Pertama kali kita akan membahas pengertian benua. Benua sendiri artinya adalah bagian utama dari bumi yang terdiri dari tanah, batu, batu-batuan, dan daratan yang sangat luas tempat berlangsungnya kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sekali lagi ya, benua adalah bagian utama dari bumi yang terdiri dari tanah, batu-batuan, dan daratan yang sangat luas tempat berlangsungnya kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Di bumi kita terdapat 6 benua. Kita urut dari yang terbesar ya. Yang pertama ada benua Asia, yang kedua ada benua Amerika, yang ketiga ada benua Afrika, yang keempat ada benua Antartika, yang kelima ada benua Eropa, dan yang terakhir yang paling kecil adalah benua Australia. Kita urut kembali ya. Yang pertama ada benua Asia, Amerika, Afrika, Antartika, Eropa, dan Australia. Membahas mengenai benua Asia. Nah, kita akan membahas mengenai letak astronomis dan letak geografis dari benua Asia. Letak astronomis benua Asia itu sendiri berada pada 15 derajat bujur timur sampai dengan 180 derajat bujur timur dan 75 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Nah, berikut ini merupakan bentuk gambaran dari letak astronomis benua Asia. Nah, berdasarkan letak astronomis ini, maka benua Asia memiliki panjang sebanyak 175 derajat atau hampir setengah dari keliling bumi. Nah, dari letak astronomis ini juga mengakibatkan bahwa benua Asia memiliki seluruh zona iklim yang ada di dunia, mulai dari iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, iklim panas atau iklim gurun, dan iklim dingin.
Nah, contoh dari perbedaan zona iklim tadi seperti misalnya iklim tropis, maka berada pada daerah Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Myanmar, dan lain-lain. Kemudian iklim subtropis. Iklim subtropis ini berada pada negara seperti Jepang dan Korea Selatan. Kemudian iklim sedang. Nah, iklim sedang ini berada pada kawasan Asia, segelintir negara-negara pada Asia Timur. Kemudian iklim dingin. Iklim dingin ini berada pada bagian utara seperti negara Rusia. Kemudian iklim gurun atau iklim panas. Nah, ini biasa dialami oleh negara seperti Arab Saudi. Iklim tropis terletak pada garis 23,5 derajat lintang utara sampai dengan 23,5 derajat lintang selatan yang ditandai dengan adanya dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Iklim subtropis terletak pada garis 23,5 derajat sampai dengan 35 derajat lintang utara dan lintang selatan yang ditandai oleh adanya 4 musim. Yang pertama adalah musim semi, yang kedua adalah musim panas, yang ketiga adalah musim gugur, dan yang terakhir adalah musim dingin. Iklim sedang terletak pada garis 40 derajat sampai 66,5 derajat lintang utara dan lintang selatan yang juga ditandai oleh adanya 4 musim, seperti iklim subtropis. Iklim dingin terletak pada garis 66,5 derajat sampai 90 derajat lintang utara dan lintang selatan yang ditandai dengan musim dingin berlangsung lebih lama dibandingkan dengan musim panas. Dan yang terakhir adalah iklim gurun, ditandai dengan curah hujan yang sangat rendah dan keadaan tanah yang sangat tandus. Perbedaan iklim tadi diakibatkan karena wilayah dari benua Asia membentang dari bagian utara hingga bagian selatan. Nah, hal lain yang diakibatkan oleh letak astronomis dari benua Asia ini adalah perbedaan waktu yang signifikan. Bayangkan saja, dari panjang benua Asia yang 175 derajat tadi, maka dari ujung yang pertama hingga ujung yang kedua, perbedaan waktunya adalah sebanyak 12 jam. Maka yang terjadi adalah, jika pada satu sisi ini mengalami matahari terbit, maka pada sisi yang lain akan mengalami matahari terbenam karena bentang waktu yang 12 jam tadi. Setelah kita membahas mengenai letak astronomis dari benua Asia, kita lanjut kepada membahas mengenai letak geografis atau biasa kita sebut sebagai batas wilayah dari benua Asia. Nah, sebelah utara, benua Asia berbatasan dengan Samudra Arktik atau Kutub Utara. Kemudian sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan benua Australia. Kemudian sebelah barat berbatasan dengan benua Eropa dan Lautan Merah. Dan sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Kita ulangi kembali ya. Batas wilayah benua Asia, sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik atau Kutub Utara. Kemudian sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan benua Australia. Sebelah barat berbatasan dengan benua Eropa dan Lautan Merah. Dan sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Seperti yang kita bahas pada awal video tadi, kita menyinggung bahwa benua Asia merupakan benua terbesar di dunia ini. Nah, luas dari benua Asia itu mencapai 44,5 juta kilometer persegi atau setara dengan sepertiga dari luas daratan di dunia. Wow, sangat luas ya. Nah, jumlah penduduk dari benua Asia itu sendiri juga merupakan jumlah penduduk terpadat, yaitu mencapai jumlah lebih kurang 4,6 miliar jiwa. Wow, banyak ya. Karena di benua Asia itu sendiri terdapat banyak
negara dan kota yang memiliki jumlah penduduk yang sangat padat. Negara-negara tersebut antara lain, yang pertama ada Cina 1,4 miliar jiwa. Yang kedua India sebanyak 1,3 miliar jiwa. Yang ketiga Indonesia 265 juta jiwa. Keempat Pakistan 210 juta jiwa. 5 Bangladesh 166 juta jiwa. Dan terakhir Rusia 145 juta jiwa. Benua Asia, dengan 30% luas daratan bumi dan 60% penduduk dunia, menjadikan benua Asia sebagai benua terluas sekaligus terpadat di planet ini. Benua Asia dibagi menjadi 6 wilayah, yaitu Asia Utara, Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Tengah, Asia Selatan, dan Asia Barat. Wilayah terluas di Asia. Pertama, Asia Utara sebanyak 35%, kemudian Asia Timur 24%, Asia Barat 13%, Asia Selatan 11%, Asia Tenggara 9%, dan Asia Tengah sebanyak 8%. Penduduk benua Asia berjumlah sekitar 4,6 miliar jiwa, dengan populasi terbesar terdapat pada Asia Selatan sebanyak 39%. Setelah itu Asia Timur 35%, Asia Tenggara 14%, Asia Barat 75%, Asia Utara 3%, dan populasi paling sedikit berada pada Asia Tengah sebanyak 1,5%. Komposisi agama di benua Asia. Agama terbesar yaitu agama Islam dengan jumlah penganut kurang lebih 1,28 miliar jiwa, kemudian Hindu 1,11 miliar jiwa, ateis 960 juta jiwa, Buddha 470 juta jiwa, agama rakyat 450 juta jiwa, Kristen 370 juta jiwa, dan terakhir Yahudi 7 juta jiwa. Nah, jadi inilah pembahasan kita pada video kali ini. Dari awal kita membahas mengenai benua, lalu lebih lanjut kepada benua Asia, kita membahas mengenai letak astronomis, lalu membahas mengenai letak geografis atau batas-batas wilayah, lalu zona iklim, dan terakhir mengenai keadaan kependudukan pada benua Asia. Nah, dari penjelasan saya pada video kali ini, semoga informasi dan ilmu yang saya sampaikan bermanfaat, dan terutama pada wabah COVID-19 sekarang ini, karena kita dianjurkan untuk belajar dan beraktivitas di rumah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.